Saya Seripa dengan NIM B101201110, Prodi Administrasi Publik. Pada video ini saya akan membahas mengenai tahapan manajemen bencana dan tahapan resolusi konflik. Pertama, tahapan atau fase manajemen bencana. Manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap prabencana. Dalam fase prabencana ini mencakup kegiatan 1. Pencegahan dan mitigasi. Pencegahan dan mitigasi dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kedua, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 3. Peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan secara mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 2. Tahap saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. 2. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih. 3. Tahap pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup 1. Pemulihan. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 2. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 4. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat. 2. Tahapan atau fase resolusi konflik. Secara empiris, tahapan resolusi konflik meliputi 1. Deeskalasi. Deeskalasi biasanya dilakukan sebagai tahapan pertama dalam proses penyelesaian konflik yang disertai dengan kekerasan. 2. Intervensi kemanusiaan. Pada tahapan ini, konflik masih disertai dengan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa, maka upaya resolusi konflik lebih diarahkan kepada pengurangan penderitaan korban konflik. 3. Rehabilitasi fisik dan mental. Rehabilitasi fisik dan mental dapat dilakukan dengan membantu korban melalui trauma maupun dengan pendirian sarana trauma healing. 4. Negosiasi politik. Hal ini dilakukan guna membangun kembali hubungan sosial dan meredam ikatan budaya yang hancur akibat konflik. Pembangunan infrastruktur dikesampingkan, tetapi pembangunan manusia dipercepat guna menghilangkan dampak emosional konflik. 5. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan program atau kegiatan media sosial di antara semua pihak yang berkonflik untuk memulai kehidupan baru. Pembangunan infrastruktur pendukung mulai dilakukan untuk menciptakan kehidupan baru dan menghilangkan dampak konflik sepenuhnya. Itulah tadi penjelasan mengenai tahapan manajemen bencana dan resolusi konflik.